Bro, lo tahu nggak, kita sering banget ngeremehin kekuatan dari satu pesan. Di tengah dunia yang serba cepat kayak sekarang, di mana teks dikirim, dibaca, dan dilupakan cuma dalam hitungan detik. Gampang banget buat mikir kalau yang kita kirim itu nggak begitu penting. Tapi justru disitulah kita sering salah paham. Karena satu pesan yang ditulis dengan niat bisa ngegema di kepala seseorang selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Apalagi kalau lo lagi terhubung secara romantis sama cewek yang menghargai kedalaman emosi, pesan sekecil apapun bisa jadi memori paling keras yang terus terngiang. Dan ini bukan soal manipulasi, ini soal kesadaran. Karena pikiran manusia tuh sangat responsif sama sinyal-sinyal emosional, apalagi yang datangnya nggak terduga. Coba lo pikir, hampir semua notifikasi di HP kita itu cuma rutinitas. Email kerja, chat grup, pengingat kalender. Tapi pas dia buka HP dan nemu pesan yang nggak minta perhatiannya, tapi malah ngasih perhatian, itu beda. Lo baru aja ngebisikin ketenangan di tengah hiruk-pikuk hidupnya, dan itu nempel, lama. Psikolog nyebut ini emotional contrast effect. Artinya, kita lebih peka dan lebih inget sama hal-hal yang nabrak pola rutinitas, apalagi kalau itu nyentuh emosi kita. Sekarang kita gali lebih dalam. Secara neurologis, otak cewek itu emang dirancang buat koneksi. Riset dari Interpersonal Neurobiology nunjukin cewek ngolah emosi pakai dua sisi otak mereka. Itu artinya, mereka peka banget sama nada, nuansa, dan makna tersembunyi. Jadi pas lo ngirim pesan yang penuh perhatian, bukan cuma hai atau lagi apa, tapi sesuatu yang nunjukin kalau lo bener-bener ngelihat dia, lo lagi ngomong langsung ke sisi dia yang butuh rasa aman secara emosional. Dan entah dia sadar atau enggak, dia bakal ngerasain perubahan kecil. Pesan itu jadi sinyal. Bukan cuma, aku lagi mikirin kamu, tapi aku mikirin kamu secara utuh. Dan itu beda jauh. Karena komunikasi yang asal-asalan nggak akan pernah bisa bikin koneksi yang mendalam. Kalau kata-kata lu nggak punya niat, mereka cuma jadi suara latar di hari-harinya. Tapi kalau kata-kata lu punya bobot, punya ketulusan, punya kehadiran, itu ninggalin jejak. Dan jejak itu berubah jadi pikiran. Pikiran itu berubah jadi emosi. Dan emosi itu bertahan. Dia bakal ngebawa pesan itu sepanjang harinya. Mungkin dia baca ulang, mungkin dia senyum sendiri pas lagi di tengah keramaian. Dan itu bukan cuma lucu, itu kimiawi. Lo lagi ngaktifin jalur dopamin dan oksitosin dalam tubuhnya. Zat yang bikin kita ngerasa dihargai, terhubung, dan tertarik. Ini bukan soal jadi puitis atau jago ngerangkai kata. Lo nggak perlu nulis puisi, bro. Lo cuma perlu jujur, punya niat, dan yang paling penting, lo harus hadir. Sebelum lo pencet tombol kirim, tanya diri lo, gue lagi ngasih sesuatu yang bikin harinya lebih berisi, atau gue cuma minta perhatian? Karena faktanya, perhatian yang dikasih dengan kedalaman itu 10 kali lebih menarik daripada perhatian yang diminta tanpa makna. Dan kuncinya adalah ini. Konsisten, tanpa jadi bisa ditebak. Pesan yang kuat bukan cuma karena nggak diduga, tapi karena terasa tulus. Lo nggak lagi berusaha buat mengesankan dia. Lo berusaha buat menjangkau dia. Dan kalau dia ngerasa itu, bahkan secara bawah sadar, itu bakal bikin pikirannya looping. Bukan cuma dia manis ya, tapi lebih ke dia beda. Dan disitulah ketertarikan jadi lebih dalam. Jadi, lain kali lo pengen ngirim pesan yang kosong makna, stop. Ingat ini, dia nggak cuman scroll layar. Dia merasakan, dia menginterpretasi. Dan kalau lo ngelakuin ini dengan benar, lo nggak perlu nebak-nebak lagi dia mikirin lo atau enggak. Lo bakal tahu. Karena cowok yang komunikasiin niatnya dengan kehadiran, bukan cuma dapat perhatiannya, dia dapat refleksinya. Sekarang kita bahas isi pesannya. Karena niat tanpa eksekusi itu cuma ide bagus yang nggak pernah jadi nyata. Kalau lo beneran pengen dia kepikiran lo sepanjang hari,
Nggak cukup cuma pencet kirim. Isinya, strukturnya, nada emosinya, subteks yang nggak lo tulis, itu semua yang nentuin apakah pesan lo nyampe atau malah tenggelam. Dan ini fakta yang banyak cowok nggak sadar. Cewek nggak inget kata-kata generik. Mereka inget gimana kata-kata itu bikin mereka ngerasa. Jadi, pesan yang nempel bukan yang grammarnya sempurna atau penuh emoji, tapi yang nyampe ke tempat emosinya tanpa dia harus jelasin panjang lebar. Yang kayak gitu, beresonansi. Kayak, ini ditulis buat gue. Gimana caranya bisa kayak gitu? Ada 3 hal. Personalisasi, spesifisitas emosional, dan waktu. Kita kupas satu-satu. Personalisasi. Sesimpel ngingetin sesuatu yang dia bilang sambil lalu. Ngebalikin lelucon internal. Atau nunjukin kalau lo bener-bener denger dan perhatiin dia. Karena perhatian itu bentuk kasih sayang yang paling nyata. Dan kalau dia sadar, lo nggak cuma dengerin, tapi nginget. Itu sinyal kedewasaan emosional, langka, dan menarik. Selanjutnya, spesifisitas emosional. Beda antara bilang, aku kangen, dan aku masih dengar suara tawamu di kepalaku, dan itu bikin hari ini terasa lebih hangat dari seharusnya. Yang satu umum, yang satu terasa. Kenapa itu penting? Karena memori nempel di intensitas emosi. Semakin spesifik dan vivid bahasa lo, semakin besar peluang dia buat inget. Lo bukan cuma ngirim pesan, lo lagi nanam pikiran. Selanjutnya adalah waktu. Ini seni yang halus, pesan yang nyampe di momen yang tepat, bisa terasa sinematik. Bayangin, dia lagi hektik, capek, belum sempat buka HP. Tiba-tiba muncul pesan dari lo, bukan buat nuntut energi, tapi ngasih ketenangan. Cuman sesuatu kayak, aku nggak tahu hari ini kamu capek atau enggak, tapi kalau iya, nggak apa-apa, istirahat bentar. Kamu kuat, dan kamu nggak harus ngelawan semuanya sendirian. Itu nyampe beda. Bukan karena katanya doang, tapi karena lo peka. Lo nggak reaktif. Lo antisipatif. Itu yang namanya kedekatan psikologis. Dan di situ, dia nggak cuma ngerasa dimengerti. Dia ngerasa dipeluk secara emosional. Dan biar gue tegasin, semua ini nggak akan ada artinya kalau cuma buat tampil. Cewek bisa bedain mana kata-kata yang pengen dapet reaksi dan mana yang lahir dari ketulusan. Mungkin dia nggak bisa ungkapin, tapi dia bisa ngerasain. Dan kalau pesannya terasa aman, terasa berasal dari tempat yang tenang dan nyata, itu nggak cuma dibaca, itu dirasain. Dan itu tujuan utamanya. Karena di dunia yang kebanjiran suara digital, perhatian itu jadi mata uang. Tapi yang bikin pesan nggak terlupakan adalah relevansi emosional. Bukan soal pinter ngerangkai kata, tapi soal jujur. Bukan soal bilang sesuatu yang baru, tapi bilang sesuatu yang benar. Dan kebenaran, kalau dikasih dengan kelembutan, itu tinggal lebih lama. Jadi, pas lo nanya, apa yang harus gue kirim ke dia? Pertanyaan sebenarnya adalah, perasaan apa yang pengen gue tanam saat dia baca ini? Kalau lo bisa jawab itu dengan jujur dan tepat, lo nggak perlu ragu sama pesan lo. Karena lo nggak lagi nulis buat dia, lo lagi nyentuh dia. Dan pesan yang nyentuh hati, itu yang bakal hidup terus di pikirannya. Dan lo tahu yang menarik, kadang satu pesan yang dikirim dengan sadar dan niat bisa jadi turning point. Bukan cuma buat harinya dia, tapi buat cara dia ngelihat lo. Karena ketika semua cowok lain sibuk nyari validasi, sibuk tampil, sibuk nanya lagi ngapain, lo muncul sebagai satu suara yang beda. Suara yang nggak cuman hadir, tapi masuk. Dia mulai ngerasa, aku bisa jadi diri sendiri waktu ngobrol sama dia. Aku ngerasa tenang waktu nerima pesan dari dia. Dan tanpa sadar,
Lo lagi ngikat dia secara emosional, tanpa maksa, tanpa ngejar. Itu yang nggak disadari banyak cowok. Koneksi itu bukan hasil ngejar, tapi hasil hadir dengan kualitas yang konsisten. Dan ini penting. Semakin banyak dia merasa lo ngerti dunianya, semakin dia pengen masuk ke dunia lo. Cewek itu terhubung lewat emosi dulu, baru logika. Dia bisa punya alasan kuat buat bilang, aku nggak boleh jatuh cinta sama dia. Tapi kalau emosinya ngerasa klik, selesai. Dan lo bangun itu bukan dari hadiah mahal, bukan dari janji manis, tapi dari satu pesan kecil yang lo kirim waktu dia nggak minta, tapi ternyata butuh. Sekarang bro, gue tantang lo. Tiap kali lo pengen kirim pesan ke dia, jangan cuma tanya, apa yang mau gue katakan? Tapi tanya, apa yang bakal dia rasain setelah baca ini? Karena cowok yang bisa nunjukin kepekaan, tanpa kehilangan ketegasannya, yang bisa hadir tanpa mendominasi, yang bisa menyentuh tanpa jadi needy, itu langka. Dan cewek punya radar yang sangat tajam buat itu. Dia tahu mana yang tulus, mana yang cuma modus, mana yang stabil, mana yang cuma kelihatan kuat tapi rapuh di dalam. Dan kalau lo bisa hadir sebagai sosok yang tenang, sadar, dan punya arah, lo bukan cuma menarik, lo bikin ketagihan secara emosional. Karena cewek nggak cari sempurna. Dia cari yang konsisten, yang bisa ngebaca situasi, bukan yang selalu minta dikasih tahu. Dan itu semua dimulai dari satu hal kecil, dari satu pesan yang niat, satu kalimat pendek yang bikin dia ngerasa dilihat, bukan dinilai, dihargai, bukan dihakimi, dikenal, bukan ditebak-tebak. Mungkin lo mikir cuman pesan doang, emang segitu pengaruhnya? Gue jawab, ya. Karena yang bikin cewek jatuh hati itu bukan karena diberitahu kalau dia dicintai, tapi karena dia merasa hidup saat dia bersama lo. Dan chat yang lo kirim, itu bisa jadi pengingat kecil bahwa bareng lo, dia bisa ngerasa hidup. Bukan karena lo sempurna, tapi karena lo hadir sepenuhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.